Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Robbi, yang mana pada kesempatan kali ini saya masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Viko Muhammad Al-Fadlilah Hidayat, kelas 11 IPS 3. Saya di sini mencoba menyampaikan materi bahasa Indonesia dengan judul karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan materi bahasa Indonesia kelas 11. Materi ini membahas pengertian karya tulis ilmiah, tujuan, karakteristik, manfaat, jenis, ciri-ciri, struktur, dan ciri kebahasa keilmuan sebagai media karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya tulis ilmiah atau disingkat karya ilmiah dalam bahasa Inggris, scientific paper, adalah laporan tertulis atau yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian mengenai suatu masalah yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi etika dan kaidah keilmuan yang ditaati dikukuhkan oleh masyarakat umum. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Eko Susilo 1995. Karya ilmiah adalah suatu tulisan atau karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuan dan didasari oleh hasil penelitian, pengamatan, peninjauan dalam bidang tertentu, disusun menggunakan metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantu bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau ilmiahnya. Tujuan karya ilmiah. Adapun tujuan dari karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Untuk dapat melatih hasil penelitian dalam membentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis atau ide tersurat. Karya ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. 3. Para akademisi tidak hanya sebagai konsumen pengetahuan, tapi juga mampu menjadi produsen, berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Manfaat karya tulis ilmiah. Manfaat apa yang dapat kita dapatkan dalam menulis karya ilmiah? 1. Untuk melatih dalam mengembangkan beberapa hasil bacaan dari berbagai sumber bacaan. Penulis dapat berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. 3. Dapat mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. 4. Dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Karakteristik karya tulis ilmiah. 1. Tulisan yang dibuat harus mengacu pada teori. 2. Harus lugas, maksudnya tidak emosional, tidak kritis, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. 3. Harus logis, artinya mengacu pada pembahasan yang rasional dengan urutan yang konsisten. 4. Efisien. 5. Efektif. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. 1. Artikel. Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan cara ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang telah disepakati sebelumnya. Sistematika artikel. Judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, kerangka teori, pembahasan, penutup. 2. Makalah. Sistematika makalah, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. 3. Kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada prinsipnya sama dengan makalah, namun pada kertas kerja dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan juga tajam dan dipresentasikan pada seminar yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. 4. Paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan para akademis mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi. 5. Skripsi. Skripsi adalah salah satu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1. 6. Tesis adalah suatu karya ilmiah untuk menyelesaikan jenjang studi S2. 7. Disertasi. Disertasi atau disebut dengan PhD, tesis adalah suatu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3. 8. Artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah dengan gaya bahasa populer dimuat para media massa, majalah, situs, surat kabar. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Bahasa yang digunakan harus bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata dan kalimat-kalimat efektif dengan struktur yang baku. Sikap penulis dalam karya ilmiah harus objektif disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif dan tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Struktur karya ilmiah sangat ketat. Komponen karya ilmiah bermacam-macam sesuai dengan jenis, namun pada intinya karya ilmiah mengandung
Pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Struktur karya tulis ilmiah. Bagian pendahuluan, bagian inti pembahasan, bagian penutup. Kaidah atau unsur kebahasaan karya tulis ilmiah. 1. Kaidah bersifat umum adalah kaidah tentang bahasa Indonesia, baku dan ejaan yang berlaku secara umum. Kaidah bersifat khusus adalah kaidah mengenai teknis penulisan yang telah disepakati bersama dan berlaku di lingkungan tertentu. Ciri-ciri keilmuan sebagai media karya ilmiah. 1. Reproduktif. 2. Rasional. 3. Bersifat denotatif. 4. Penguasaan istilah. 5. Menggunakan bahasa baku. 6. Tidak ambigu. 7. Tidak emotif. Sistematika karya tulis ilmiah. 1. Latar belakang masalah, uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu kejadian kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoretik serta faktual mengapa permasalahan yang diangkat perlu dijawab melalui kegiatan. Perumusan masalah, argumentasi atau pernyataan kritis yang fleksibel yang diambil intinya dari pernyataan umum dari masalah penelitian sebagaimana tercantum dalam latar belakang masalah. 3. Tujuan penelitian, uraian singkat serta penjelasan tentang tujuan apa yang hendak dicapai. 4. Manfaat penelitian. Bab 2. Kerangka teori. 1. Landasan teori. 2. Hipotesis. Bab 3. Metode penelitian, jenis penelitian, definisi konsep dan operasional variabel. 3. Populasi dan sampel penelitian. 4. Jenis sumber dan teori pengumpulan data. 5. Teknik analisis atau pengujian data. Bab 4. Gambaran pembahasan penelitian. 1. Gambaran umum objek penelitian. 2. Deskripsi hasil penelitian. 3. Pengujian hipotesis. 4. Interpelasi hasil pengujian hipotesis. Bab 5. Penutup. Demikianlah artikel hari ini tentang pengertian karya tulis ilmiah, tujuan, ciri-ciri, jenis, struktur, kaidah kebahasaan, dan ciri bahasa keilmuannya sebagai media karya ilmiah. Semoga bermanfaat bagi Anda. Mohon maaf apabila pemaparan materi dari saya kurang cukup atau kurang berkenan. Akhir kata dikucukkan sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.